Shalom, saudara-saudara. Selamat malam. Selamat berjumpa dalam rangkaian doa 10 hari dalam tahun yang 2020. Semua baik. Kami sangat bersyukur kalau saudara juga dalam keadaan yang baik. Mari dan malam hari ini kita akan masuk dalam doa keluarga. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu kehormatan kalau Engkau masih melayakkan kami datang untuk menaikkan doa-doa kami di rangkaian doa 10 hari ini dalam damai sejahtera-Mu. Meskipun situasi dan kondisi kami yang tidak memungkinkan, kami masih dilayakkan. Ini suatu kemurahan yang patut kami syukuri. Dan sebentar kalau kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai landasan kami dalam doa-doa keluarga kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Berkaryalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sesuai dengan tema kita keluarga, mari kita buka di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Ayat ketiga sampai yang ke-6. 2 Timotius pasal yang ketiga, pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Kami akan membacakan bagi saudara. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku, kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu imam yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eineke, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Terima kasih. Saudara-saudara, Timotius adalah anak rohani Paulus. Dan Paulus ini sangat baik mengenal keluarga Timotius. Saudara bisa perhatikan begitu luar biasa hubungan Paulus dengan Timotius, sehingga air mata Timotius pun diperhatikan. Artinya penderitaan Timotius diperhatikan oleh Paulus. Ini suatu hal yang luar biasa. Kita waktu kecil sering menangis di depan orang tua kita. Tapi apakah air mata kita juga diperhitungkan di hati orang tua kita? Ini yang kadang-kadang belum tentu seperti apa yang Paulus rasakan terhadap Timotius. Dan untuk menjadi keluarga yang Christian lifestyle, ya, perlu adanya perubahan atau metamorfosis. Tetapi perubahan yang dimaksud di sini bukan
seperti ulat menjadi kupu atau ketepong menjadi katak. Karena perubahan, kita orang percaya mengacu pada Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan perubahan budi. Atau kalau jangan lama itu perubahan hati. Memang perubahan itu merupakan suatu proses. Ya. Ada yang dibuang, ada juga yang dipertahankan. Ya. Banyak yang harus dibuang dan sedikit yang hanya yang dipertahankan. Tetapi karena waktu saya hanya akan berbicara apa yang perlu dipertahankan untuk kita bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama adalah tekun dalam iman. Ini hal yang perlu dipertahankan. Saya bacakan sekali lagi ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu imam yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Einike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Iman di dalam Yesus adalah tonggak keselamatan yang harus ditanamkan di dalam hidup setiap orang percaya. Ini luar biasa. Kalau kita nggak memiliki iman, ini hal sesuatu yang mustahil kita bisa percaya Yesus. Karena iman itu bisa memberi pengertian. Nah, kalau kita baca di dalam Ibrani yang 11, Ibrani 11 ayat yang ketiga dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Iman memberi pengertian. Tanpa iman kita nggak bisa mengerti. Ya. Saya akhir ini banyak karena nggak ada kerjaannya dengari kesaksian orang-orang percaya. Ya. Yang tadinya menentang ketritunggalan Allah. Tapi begitu percaya, dia bisa mengerti dan terlebih bisa menerangkan jauh lebih baik daripada yang lain. Ini karena iman kepada Yesus memberikan pengertian. Iman juga perlu ditumbuhkan. Ya. Karena iman itu sesuatu yang hidup, jadi perlu ditumbuhkan. Seperti Yesus sampaikan di dalam Matius 17 ayat yang 20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman bukan sekedar hanya bulat atau iman yang kecil, tetapi iman
biji sesawi. Biji sesawi adalah benih. Kalau saudara lihat di dalam Matius 13, Matius 13 ayat 32 dikatakan, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang dan pada cabang-cabangnya. Jadi iman harus tumbuh seperti biji sesawi. Kalau iman itu dirawat dan dipelihara, ia akan bertumbuh dan bertambah. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan kesaksian. Ada keluarga Kristen mempunyai anak yang sudah dewasa. Anaknya ini pacaran sama orang yang tidak seiman. Karena itu dinasihati. Alangkah baiknya kalau punya pasangan itu yang seiman. Orang tuanya tidak mengerjakan atau malah berdoa, tapi menolak. Gimana kalau anaknya nanti bunuh diri? Nah, ini jawaban yang tidak beriman. Padahal mati hidup di tangan Tuhan, tapi orang tua bilang, bagaimana kalau anaknya bunuh diri? Akibatnya apa? 3 anaknya semua kawin dengan orang yang tidak beriman. Karena apa? Iman orang tuanya enggak ditumbuhkan, enggak diajarkan, enggak dilakukan. Akibatnya ya kehilangan 3 jiwa. Ini yang sangat merisaukan. Nah, dan ini juga terjadi pada saudara atau keluarga-keluarga kita yang lain. Dan yang perlu dipertahankan yang kedua adalah tekun terhadap firman Tuhan atau firman Allah. Ya, kita harus tekun. Kita baca di dalam Korintus pasal 3 ayat yang 14 dan 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan kitab suci yang dapat memberi hikmah kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus, kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab adalah firman kebenaran Allah yang sanggup mengajar, sanggup menegur, sanggup memperbaiki, tapi sanggup mendidik dalam kebenaran Allah. Karena itu firman Allah harus rajin, tekun dibaca. Ya minimal sehari itu 1 perikop atau 1 pasal. Karena dengan rajin dan tekun membaca ini, dengan demikian perubahan itu akan terasa natural. Nah,
Karena dengan perubahan yang natural kita enggak merasa didikte. Kita merasa dengan membaca firman Tuhan kita merasa dipandu, bukan didikte. Khususnya untuk menghilangkan hal-hal yang perlu dibuang. Nah, kalau kita merasa sudah dewasa saja, kalau didikte dengan orang tua, enggak senang atau enggak enak. Apalagi didikte oleh mertua. Ini makanya supaya perubahan ini terasa natural dan kita harus rajin. Cuma masalahnya banyak orang yang tidak tekun, tidak rajin membaca firman. Ini yang perlu, harus ada perubahan yang ke arah lebih baik. Sebab kalau enggak akan menjadi perubahan ini enggak ada artinya atau enggak ada perubahan. Dan sebagai akhirnya kesimpulan atau dampak daripada perubahan dengan mempertahankan atau tekun dalam iman, tekun dalam membaca kebenaran firman Allah, maka kita akan bisa berbuat baik. Kami tutup dengan ayat yang 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Orang yang berbuah pasti bisa berbuat baik. Karena ini janji Allah, bukan janji saya. Allah yang berjanji akan memperlengkapi orang percaya yang berubah menjadi baik. Baik buat siapa? Baik buat keluarga, baik buat lingkungan atau masyarakat, tapi baik buat gereja. Inilah yang perlu. Dan saya akan baca dalam ayat ini dalam terjemahan baru, terjemahan lama. Hamba Allah itu sempurna, terlengkap bagi segala perbuatan baik. Inilah yang menjadi perenungan kita. Kita menjadi orang-orang sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berkumpul keluarga demi keluarga, masing-masing menyatu ya, mengelompok dalam keluarganya masing-masing. Dan sebelum kita berdoa, mari kita bicarakan apa yang akan keluarga sampaikan ke hadirat Allah dalam doa masing-masing. Ya. Kami berikan waktu 2 menit untuk masing-masing berdiskusi apa yang hendak dinaikkan. Silakan. Ya cukup, kita akan mulai doa keluarga malam hari ini. Saya akan pimpin doa sementara saudara bisa menaikkan
doanya masing-masing. Terpujilah Allah yang luar biasa, Juru Selamat, penebusku yang ajaib. Sungguh kami sangat bersyukur kami masih dipersekutukan dalam keluarga kami masing-masing dalam damai sejahtera-Mu, dalam persekutuan doa keluarga ini. Tuhan, kami bawa keluarga ini ke hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja di dalam pribadi dalam keluarga mereka. Dan Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau akan memberikan jalan keluar, Engkau akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka masing-masing. Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tapi kalau 2 atau 3 orang bersatu hati memohon belas kasih-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Untuk itulah Tuhan, biarlah keluarga ini, apapun permohonan, Engkau berkenan menyatakan kemurahan-Mu, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, supaya mereka juga boleh merasakan kasih-Mu dan menjadi saksi-Mu dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, apapun masalahnya, terlebih saat ini kami berdoa untuk kesehatan mereka. Biar Engkau jaga lindungi, Engkau lawat pribadi, lepas pribadi, khususnya mereka yang lemah. Biar Engkau jagai, Engkau lindungi. Dan mereka yang hidup dalam kekurangan, Tuhan Engkau tolong. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Biar Engkau buka tingkap-tingkap langit. Berkat-Mu dinyatakan atas kehidupan rumah tangga mereka. Supaya dalam situasi yang demikian ini, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Juga apa yang menjadi kebutuhan mereka, mungkin ada masalah-masalah dalam rumah tangga antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, mungkin masalah tempat tinggal, mungkin masalah usaha pekerjaan, mungkin masalah keturunan, masalah jodoh, apapun masalah, Tuhan Engkau sanggup. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami percaya Engkau-lah Juru Selamat kami. Engkau yang akan mencukupi, Engkau yang memenuhi hidup kami. Dan inilah seluruh doa sembahyang kami. Kami alaskan, kami naikkan, dan Engkau berkati mereka dalam kehidupan, terlebih untuk masa depannya. Dan kami juga berdoa untuk anak-anaknya yang sedang menempuh pendidikan, baik dari SD, SMP, SMU, perguruan tinggi. Biarlah semua tetap dalam penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Berkati orang tuanya supaya mereka boleh tetap belajar. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur dan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, perlu kami sampaikan untuk acara besok masih dalam rangkaian doa 10 hari yang ke-8, dan kami undang kehadiran saudara, kesetiaan saudara dalam doa pada hari ke-8 sekalipun. Mungkin tidak tempat ini, tapi di rumah. Tapi itulah yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Kembali kami naikkan rasa syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Allah ya Tuhanku. Karena Engkau sungguh mengasihi kami hingga
malam hari ini kami masih tetap dalam persekutuan kasih karunia-Mu dan apa yang telah kami lakukan, baik pujian penyembahan, baik kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan, dan apa yang telah kami naikkan, doa-doa permohonan kami, semua ini kami kembalikan kepada kasih karunia, biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup tiap-tiap keluarga demi keluarga. Dan terima kasih Tuhan buat apa yang telah semuanya Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam tugas pelayanan, baik yang pimpin pujian, baik yang mengiringkan musik, sound system, juga MPS. Kau berkati, tapi juga hamba-Mu yang telah Kau percayakan di dalam berkat firman-Mu, berkat-Mu tetap menyertai. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita tadahkan tangan sebagai wujud penyerahan diri kita kepada Allah, sumber segala pertolongan. Pulanglah, bawalah kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan mandi bersama Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lama, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Puji Tuhan saudara, seperti yang luar biasanya di setiap tahun dalam doa 10 hari kita ada lagu wajib ya. Dan pada saat ini di tahun yang 2020 ini ada lagu wajib. Mari kita sama-sama belajar lagu ini, pujian ini, dan kiranya pujian ini menguatkan kita di saat ini kondisi yang begitu berat, begitu sulit, tapi kita nyatakan kebesaran Tuhan melebihi semuanya, melebihi sakit penyakit, melebihi kesulitan kita, melebihi kekurangan kita. Dia besar. Mari kita tinggikan Dia, mari kita puji Dia. Kebesaran-Mu, haleluya. Bersama-sama. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Kita belajar sama-sama pujian ini. Walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap,
jiwaku, sebab Kau besertaku selama ku hidup, selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalamku. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan di atas segala-galanya, kebesaran-Mu melebihi segala-galanya. Haleluya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, haleluya. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan.